Shalom Pak Estrasoru, saya mau tanya gimana caranya jadi orang Kristen yang benar-benar di dalam Tuhan. Soalnya saya baru jadi Kristen. Dulu saya nggak punya agama sama seperti orang tua saya. Saya memutuskan untuk mencari jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Mungkin saya harus baca apa atau gimana? Soalnya saya dengar-dengar dari teman saya, Tuhannya orang Kristen akrab banget. Bapak sama anak saya memutuskan cari tahu di Google, tapi banyak yang menyesatkan saya. Tolong Pak, saya harus gimana? Ya, yang paling penting adalah saudara mendengar Injil. Injil itu kabar baik. Nah, yang termasuk di dalam Injil itu adalah pertama-tama Injil memberitahu kita bahwa kita semua ini orang berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Bahkan sejak lahir kita sudah berstatus orang berdosa. Biarpun berbuat dosanya belum, tapi status sebagai orang berdosa itu ada, sifat dosa itu sudah ada. Nanti sifat dosa itu yang berbuah melalui perbuatan dosa. Nah, itu maka semua kita ini orang berdosa, itu hal pertama yang harus saudara sadari, termasuk untuk saudara sendiri. Saudara adalah orang berdosa. Kedua adalah Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang suci. Karena Allah itu suci, maka dia tidak bisa bersekutu dengan orang berdosa. Karena Allah itu adil, maka dia tidak bisa membiarkan orang berdosa tanpa dihukum. Karena dosa adalah pelanggaran akan hukum-hukum Allah. Dosa adalah penyerangan terhadap kekudusan Allah. Maka Allah yang adil itu harus menghukum orang berdosa. Kalau ada orang berdosa tidak dihukum, Allahnya menjadi tidak adil. Kalau Allah itu adil, maka harus menghukum orang berdosa. Maka dalam Nahum 1 ayat 3 dia bilang Tuhan itu panjang sabar, besar kasih setianya, tapi tidak sekali-kali membiarkan orang yang bersalah. Ya, nah Tuhan itu harus menghukum. Hukum dengan hukuman apa? Ada banyak bentuk hukuman Tuhan, tapi hukuman paling maksimal yang diberikan itu adalah dengan melemparkan semua orang berdosa itu ke dalam neraka selama-lamanya. Nah, terhadap hukuman Allah ini, manusia tidak punya jalan keluar apa-apa. Banyak orang, banyak agama itu memikirkan bahwa dengan berbuat baik, dengan amal saleh mereka, dengan semua perbuatan-perbuatan saleh mereka akan bisa bebas dari hukuman Allah. Tapi itu menjadi sesuatu yang mustahil. Karena apa? Karena kita sendiri tahu dalam pengalaman hari-hari kita bahwa pelanggaran kita tidak bisa ditutupi dengan perbuatan baik kita. Saudara melanggar sesuatu aturan coba. Ya, saudara tonjok orang di jalan. Lalu saudara akan dihakimi, tapi sebelum dihakimi saudara pergi ke mana-mana buat baik, segala macam sumbang sana sumbang sini, lalu nanti pas hari penghakiman saudara akui bahwa saudara memang telah tonjok orang, tapi saya sudah menutupnya dengan perbuatan-perbuatan baik saya, karena itu saya menolak untuk dihakimi. Bisa? Tidak. Jadi kamu mau berbuat baik berapa banyak pun terserah, tetapi itu tidak bisa menutupi satu pelanggaran, satu kesalahanmu tidak bisa ditutupi oleh 1000 perbuatan baik pun tidak bisa. Apalagi, saya ulang ya, satu pelanggaran tidak bisa ditutupi dengan 1000 perbuatan baik. Apalagi 1000 pelanggaran. Mana bisa ditutupi dengan perbuatan baik yang lebih sedikit daripada pelanggaran. Kita ini kan pelanggarannya lebih banyak daripada perbuatan baiknya. Bagaimana bisa ditutupi? Maka manusia sebenarnya tidak bisa. Banyak orang, banyak agama di dunia ini selalu berpikir mereka perlu jadi orang baik supaya bisa lolos dari hukuman Allah atau selamat masuk surga. Harus sebaik apa? Banyak orang berpikir juga bahwa mereka bisa bebas atau lolos dari hukuman Allah kalau mereka berhenti berbuat dosa. Jadi pemabuk berhenti mabuk, ya, perampok berhenti rampok, tukang maki berhenti maki, tukang curi berhenti mencuri. Apakah itu cukup untuk meloloskan dari hukuman Allah? Tidak bisa juga. Kenapa? Karena dosa itu hutang di hadapan Allah. Ya, kalau dosa itu hutang di hadapan Allah,
Maka seperti hutang tidak bisa dibereskan dengan berhenti hutang, demikianlah dosa tidak bisa dibereskan dengan berhenti berdosa. Kalau saudara utang sama orang marah, saudara marah-marah, lalu saudara janji, berlutut di hadapan dia, janji mulai sekarang tidak hutang lagi, beres masalahnya? Tidak. Hutang itu harus dibayar lebih dulu. Berhenti utang nomor 2, nomor 1 bayar hutang. Berhenti berdosa nomor 2, nomor 1 bayar itu hutang dosa sekian lama yang sudah dilakukan seumur hidup itu. Nah, bayar pakai apa? Bayar pakai nyawa, karena upah dosa ialah maut. Nah, siapa sanggup? Ya, kalau kita bayar pakai nyawa, binasalah kita. Karena itulah maka biarpun orang berhenti berbuat dosa, itu tidak meloloskan dia dari hukuman Allah atas dosa-dosanya yang telah lalu. Apalagi kita ini tidak bisa bilang dosa telah lalu, dosa ke depan juga banyak itu. Maka berbuat baik tidak bisa, berhenti berdosa juga tidak bisa. Mau bikin apa saja, termasuk rajin gereja juga tidak bisa, dibaptis juga tidak bisa, rajin pelayanan juga tidak bisa, kasih persembahan banyak juga tidak bisa. Rajinku yang sebenar tidak hapuskan celah, ratapku dan tangisan tidak beri pengampunan. Darah Yesus saja beri hati baru dan bersih. Itu ayat kedua dari Rock of Ages Clap for Me. Jadi memang tidak bisa. Karena itu kita semua harusnya putus asa dengan ancaman murka Allah. Nah, prinsip berikut adalah bahwa walaupun karena manusia tidak punya solusi apapun untuk lolos dari hukuman Allah, Allah punya solusi. Solusinya adalah dengan memberikan putra tunggalnya datang ke dalam dunia ini untuk menanggung hukuman itu. Jadi dia yang mengambil keputusan untuk menghukum, dari pihak dia sendirilah yang menanggung hukuman itu, ya. Nah, sehingga itulah sebabnya Yesus perlu datang jadi manusia. Nah, hukumannya karena hukuman dosa itu hukumannya mati, maka Yesusnya harus mati. Itulah sebabnya Yesus mati. Matinya di atas kayu salib. Kenapa di kayu salib? Harus tergantung. Karena menurut hukum Taurat, orang yang terkutuk itu harus digantung. Kita semuanya orang terkutuk. Kalau Yesus mau menanggung kutuk kita, ya dia harus mati seperti orang terkutuk dalam zaman PL, yaitu tergantung. Tapi kalau dia tergantung, bisa taruh tali di leher lalu ikat di pohon, mati tergantung, tapi tidak mengeluarkan darah. Menurut surat Ibrani, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Berarti dia harus tergantung dan harus tumpah darahnya. Maka menurut tradisi pada masa itu, jenis hukuman yang memadai untuk menjawab dua persoalan itu adalah penyaliban. Dan karena itulah Yesus disalib. Nah, setelah disalib kan dia berteriak, sudah selesai. Sudah selesai artinya seluruh hutang dosa kita sudah selesai. Dosa lalu, dosa sekarang, dosa yang akan datang sudah selesai. Nah, karena dia sudah selesai, maka sekarang undangan diberikan. Siapa yang mau percaya, terima dia sebagai juru selamat dan Tuhan, bukan hanya dibebaskan dari hukuman kekal, bukan hanya tidak binasa, tapi bahkan diberikan hidup yang kekal. Nah, maka menjadi orang Kristen itu kita pasti selamat. Bukan karena pekerjaan kita, tapi karena pekerjaan Allah, pekerjaan Kristus. Bukan karena baiknya kita, tapi karena kasih karunia Allah di dalam Kristus. Maka Efesus 2:8-9 mengatakan ya bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, itu kira-kira pilar-pilar atau inti-inti Injil. Jadi kalau saudara memang mau mencari sungguh-sungguh mencari keselamatan, maka harus dengar Injil. Kalau saudara yang punya pertanyaan ini, saudara sedang mendengarkan saya, ya, maka saudara bisa mengontak, nanti kita bisa melakukan follow up pada saudara untuk memberikan penjelasan yang jauh lebih dalam dan jauh lebih ketat dari sekedar yang saya sampaikan ini. Ya.